Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Pada sudah sarapan semua pagi ini? Belum. Kenapa kok belum sarapan? Sarapan pagi. Sarapan dulu biar semangat. Lupa. Sarapan habis selesai pelajaran kalian makan aja nanti ya, biar selanjutnya biar semangat menghadapi hari yang penuh dengan kegembiraan hari ini. Nah, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Mas Alfan, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Untuk melakukan pelajaran ini, makanya kita dulu dengan segera disebutkan. Baik, Mas Alfan, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mau absen terlebih dahulu. Teleponnya sudah selesai enggak? Nah, di sini saya mau absen terlebih dahulu. Kalian siapa aja yang masa apa enggak? Nanti kalau saya absen nanti berdiri sama itu ya jelas itu nama panggilannya siapa, asal SMP-nya dari mana, dan memilih RPL itu mengapa gitu. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, kita absen. Nah, yang pertama itu Jihan Adisti Rizkia Isara. Belum datang. Belum datang. Kira-kira kenapa ya belum datang ya? Nggak tahu, Pak. Di grup nggak jawab. Nggak jawab. Tadi kita nanti kalau nggak lanjut saya Alfa. Nah, sekarang Mesa dan Afandi. Saya, Pak. Silakan ini. Perkenalkan, saya Mercedes Afandi, biasa dipanggil Meisha atau Mei. Terus, apa tadi, Pak? Sama apa? Lulusan dari mana? Lulusan saya dari MTSN 1 Ponorogo. Alasan saya masuk RPL karena saya tertarik di bidang IT. Itu, Pak. Selanjutnya M. Alif Rahmat Dhani Lubis. Ya Pak, Silakan Mas. saya Emil Farmadin Lubis, saya dari SMP 16 Surabaya. Kalau itu alasan masuk RPL Karena yang jadi minggu, apa? yang jadi minggu. Oh, keren banget, keren. Terima kasih Mas Ali. Sekarang Ramadhani Sumananda Beati. Nggak masuk, Pak. Oh, izin ya? Izin, dia OSIS. OSIS. Yang buka pintu, ya silakan masuk. Bukan itu, Pak. Nah, silakan masuk. Kok nggak masuk? Ya, sebentar saja lihat dulu ya. Iya, Pak. Dia takut dihukum, Pak, kayaknya, Pak. Sebentar saja lihat. Nah, ini teman kalian kan? Iya, Pak. Berat, Pak. Karena belum di absen
Bapak wis masih belum telat lama-lama. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Kalau nanti sudah ditutup, hasilnya baru saya hukum nanti. Ada yang Pak. Yang telat tadi bisa perkenalan dulu aja. Masih sampai Pak, mungkin ambilan saja. Oke, baik. Kayaknya lah. Nah, di Ramadan ini kenapa tadi Ramadan ini? Ada acara OSIS. Oh, izin berarti ya. Iya. Sekarang dimati punya Saro. Kenalkan nama saya Zaki Biasa, lulusan dari MTS semester 7 ini Pak. Alasan masuk FPL untuk dalam ilmu FPL. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang nanti Pak Afifah Maira. Kenalkan nama saya Dipari Kamanda, biasa dipanggilnya Dipa atau Dipa. Saya lulusan dari SMP di Jawa Barat. Walaupun saya belajar Terima kasih. Untuk selanjutnya Baira Larti Sakti Riyandi. Belum hadir Pak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya Rizkia Hakim. Silakan Mbak. Kenalkan nama saya Rizky Hakim dari Bayi alumni SPB di 1 Surabaya. Alasan saya masuk jurusan PPL untuk saya tertarik di bidang IT Pak. Oh baik, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Alfan Muwaffiqul Ihsan. Saya mengadakan jurusan sastra dari SMP di Keempat Bertopo. Alasan saya masuk FPL ini ikut Temannya siapa? ujian Bisa. kuasain. Oh ya. Selanjutnya Fania Respa Meswari. Perkenalkan saya Fania Respamasari, alumni dari SMP Negeri 14 Surabaya. Saya mau mengambil kenapa kok saya mengambil jurusan FPL karena ingin menjadi sistem analitik. Terima kasih. Yang ketiga tadi apa? Selanjutnya Samuel Suryo Batoro. Jadi Oh nggak ada ya. nanti Nanti berarti Alfa ya. Nah, tidak apa telat. Belum tahu Pak. belum tahu. Ya, nanti saya pulang dulu. Narendra. Nanti Oh, mati. Suka bolos saya. Nah, ini Muhammad Firman Asyari. Nggak hadir Pak. Bagus ya. Oh iya, tadi ada yang belum di absen ya, siapa? Silakan itu, siapa namanya? Saya Sihana di sini Sira bisa dipanggil Sihana. Itu apa? Tulisan dari mana? Dari SMP 7 Surabaya. Dan alasan milih apa? Karena saya ingin bekerja di bidang IT. Oh iya, tadi nggak ada yang penasaran nama saya siapa kan? Oh Tadi iya. dia belum tidak bertanya kan? belum. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Diansyah dan di sini saya sebagai guru yang mengganti itu Bapak Budi namanya ya.
saya membandingkan sementara. Jadi saya dari pendidikan teknologi informasi Indonesia ya. Sudah menikah, Pak? Oh, belum. Oh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, di sini kan Pak Budi kan mengajarkan sebuah pemrograman dasar. Di sini saya disuruh untuk mengawalinya pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar yang kalian ketahui itu apa sih? Belum kita mulai lebih dalam lagi. Codingan. Codingan, apalagi program. ya program. Terus apa lagi? Dasar. Ya, Kamu terus ngira nggak sih? dasar pemrograman dasar itu kita akan membuat sebuah program yang bisa dijalankan yang dimengerti oleh komputer ya bisa yang tadi dikatakan Pak Mai tadi kan sudah katakan kalau program itu sebuah codingan. Betul sekali, codingan itu yang kita buat di sini untuk dipahami oleh sebuah komputer untuk bisa ditampilkan. Ketika komputer ini kan awalannya kan kayak ini kan harus ada sebuah codingan kan terus dahulu. Dan dasar di sini itu kita melajari hal-hal dasar seperti kan kita melajari sebuah logika codingannya, pemecahan masalah codingannya, errornya apa dan sebagainya. Kita ya pemrograman dasar sebagai fondasi awal kita di materi selanjutnya yang mata pelajaran yang lain sebagai fondasi awal kita sebuah developer menurut kita. Kalau mau jadi developer kan rata-rata mau jadi developer atau pemrogramer yang andal ya. Ya ini kita harus melalui awalannya yaitu pemrograman dasar. Nah, sudah paham mengenai apa itu pemrograman dasar ya? Ya. Nah, hari ini tuh kita akan mempelajari salah satu bahasa pemrograman dasar, yaitu yang bisa dilihat di slide ini, yaitu Java. Ada yang pernah mengenal Java? Nah, Java pasti kalian Java itu pulau Jawa ya. Ya kan Java itu di sini merupakan sebuah bahasa pemrograman. Di sini itu bisa kita tampilkan apa itu Java. Ya, pemrogramannya berbasis objek dan yang bisa dijalankan di berbagai sistem operasi dan mempunyai slogan yaitu tulis sekali dan dapat dijalankan di mana saja dan menggunakan sebuah JVM untuk menjalankannya yaitu Java. Nah, di sini berbasis objek yang dimaksud itu objeknya itu nyata gitu dan mudah dipahami kayak siswa sedang belajar. Nah, objeknya itu lah siswanya kan. Jadi kita itu belajarnya itu lebih nyata itu sesuai yang ada di kehidupan nyata kita supaya kita itu langkah awal dalam pemrograman dasar itu bisa memahami sebuah dasar program itu gimana. Jadi sangat cocok untuk bagi awalan kita yang awal-awal ini kita penasaran dengan codingan bisa Java dan berbagai sistem operasi yang dimaksud itu ya kayak Windows, Android, Linux itu kita bisa gunakan di berbagai OS tersebut bahasa pemrogramannya. Dan di sini ada tulisannya kemampuan ada ditulis sekali dan dijalankan di mana saja. Dan apa sih itu yang di dalamnya itu sebuah program yang kita tulis satu kali, di mana kita bisa menjalankannya di berbagai platform yang seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu sistem operasi tadi bisa dijalankan di Android maupun Android, Windows maupun seperti kayak di smartwatch gitu bisa. Dan ya semua platform yang bisa dijalankan oleh Java dan tidak terbatas seperti itu. Nah, di sini
Java itu memiliki sebuah virtual machine learning yang mandiri. Jadi di dalamnya itu sudah mempunyai virtual machine-nya untuk menjalankan programnya secara handal dan dengan tepat. Karena itu Java dapat dijalankan di segala platform tadi, jadi oleh Android maupun desktop. Nah, pasti rata-rata banyak yang mengira di sini Java dan JavaScript itu memiliki kesamaannya. Apakah iya di sini? Iya, karena namanya sama. Java. Nah, padahal Java dan JavaScript itu sangat berbeda jauh dari sebuah penulisan kodenya ke bahannya juga cukup berbeda jauh di sini. Kita lihat perbedaannya cukup jauh, dan kalau Java itu biasanya outputnya itu berbentuk teks atau konsol biasanya. Tergantung kalian mau buatannya apa sih kalau Java. Kalau ini JavaScript. Nah, kalau JavaScript itu biasanya outputnya itu tampilan sebuah website gitu, biasanya sebuah digunakan kayak animasinya, fontnya, atau biasanya warnanya bisa diatur jika menggunakan JavaScript. Di sini ada pertanyaan mengenai Java dengan JavaScript. Jadi kalau Java itu nggak bisa pakai interface, ya Pak? Oh, Java itu bisa pakai interface. Nanti ada berbagai jenis Java yang nanti saya jelaskan lagi. Kan Java itu yang bisa kita katakan tadi kan sudah saya bilang, Java itu mandiri, bisa digunakan di banyak platform. Dan kalau kita analogi Java itu ya kayak bahasa Inggris gitu lah ya. Kayak penggunaan bahasa Inggris yang kayak di sini berbeda negara kan, nggak mungkin kan kita harus pakai bahasa Indonesia di antar negara tersebut kan, ada perbedaan komunikasi. Nah, Java itu ya seperti bahasa Inggris itu yang bisa saling berkomunikasi satu sama lain supaya dapat mengerti gitu. Nah, apakah ada yang bingung masalah perbedaan ini? Sudah Pak. Nah, selanjutnya mengapa tidak belajar Java? Nah, yang saya katakan tadi kan Java ramah dengan pemula. Ya, itu salah satunya tujuan kita mempelajari Java, dan bisa juga kita mengapa ya, karena bisa digunakan di berbagai sistem operasi yang saya katakan tadi. Dan saya tanyakan di sini, kalau kalian belajar itu bahasa pemrograman kan banyak, ada biasanya kata-kata C++, C#, dan Python. Python ini biasanya yang paling itu biasanya anak-anak inginkan karena kayak keren gitu, karena ya itu rata-rata pengennya yang susah dulu, padahal nggak mau mencoba yang awal-awal yang mudah-mudah dulu. Dan ya, kan di sini kan kalau kalian saya tanyakan kan, kalian mau belajar bahasa pemrograman itu cuma latihan aja atau bisa digunakan di perusahaan gitu, pilih yang mana kalian? Nah, rata-rata kan pasti di SMP kan pengennya habis lulus bisa kerja kan. Nah, Java ini fondasi awal dari sebuah itu kan, bisa di industri, populer di banyak industri, banyak digunakan dan multi platform seperti yang saya katakan tadi. Dan belajar dasar pemrograman dasar dapat digunakan sebagai belajar dasar pemrograman seperti yang saya katakan tadi, yang cukup mudah, kita tinggal implementasikan apa yang kita tulis di depannya, tes objeknya apa, dan terus kita buat programnya. Nah, di sini ada yang mengenal bapak ini. Nah, di foto ini kan ada sebuah kayak orang yang sudah tua gitu ya. Ya, ini namanya Bapak Java.
yang apa yang membuat aplikasi Java-nya yang memiliki sebuah project Java-nya yaitu Java ini, dan dari sintetnya yaitu ya ini namanya yaitu James Gosling, yaitu tim dari Sun Microsystems yang dikembangkan awalnya Java itu pada tahun 1991 dan disebut awalnya yaitu namanya Green Project, ditunjukkan untuk perangkat elektronik. Dan awal rilisnya Java yaitu pada tahun 1995 dan seperti yang tadi mengikut prinsip yaitu read once, run anywhere. Dan pada 2009 Sun Microsystems diakuisisi oleh Alexa dan pengembang Java saat ini. Nah, di sini kan awalnya Green Project. Mengapa sih kok tiba-tiba Java itu ya? Karena yang James Gosling itu mikirnya kenapa kok bahasa green banyak maksudnya, tak jelas apa maksudnya green, tak keren gitu. Kalau di bahasa pemrograman masa bahasa hijau gitu kalau diartikan di Indonesia. Nah, pada saat di kafe itu James Gosling itu apa itu mencium kayak aroma yang cukup memikat gitu. Nah terus itu mencium sebuah aroma yang dilihatnya sebuah kopi gitu. Nah kita cari tahu itu isi kopinya dari mana, dari Java Island. Nah Java Island kalau di bahasa Indonesia kan menjadi Pulau Jawa. Nah James Gosling ini tuh ngambilnya namanya dari Java Island itu kita dibagi menjadi namanya Java aja, dan karena ditemukan itu menciumnya dari cangkir teh, maksud saya cangkir kopi, maka logonya yang diambil seperti ini ya hasil dan setelah rilisnya awalnya nggak pernah berubah dari saat awal rilisnya Java logonya seperti ini terus. Dan di sini ada beberapa jenis Java yaitu Java Standard Edition. Java Standard Edition di sini yaitu maksudnya Java yang awalan paling banyak digunakan untuk sebuah pembuatan project awal atau untuk sebuah pemula yang digunakan. Ya bisa dikatakan ini versi paling berat yang gratis dari Java SE, biasanya banyak digunakan banyak project. Contohnya yang ada itu project paling umum sih yang ada di HP kalian kan, contohnya kayak kalkulator gitu kan. Kalkulator itu menggunakan pemrograman Java Standard Edition. Nah, di sini juga ada Java Enterprise Edition. Namun Java Enterprise Edition ini sudah berubah nama menjadi namanya Jakarta Enterprise Edition. Nah, Jakarta Enterprise Edition yaitu Java yang versi berbayarnya dari pemrograman ini karena digunakan dalam skala besar dalam pembuatan sebuah website, maksud saya dalam pembuatan server maupun database. Biasanya yang aplikasi yang menggunakan Jakarta Enterprise Edition itu yang rata-rata sih penggunaannya itu di e-banking penggunaannya. Nah, selanjutnya itu Java Micro Edition. Kita basic Java ini. Java Micro Edition itu Java yang digunakan paling sederhana, yang ukurannya paling kecil gitu, yang bisa digunakan di berbagai mikro. Saya namanya mikro berarti platform yang standar sederhana kecil seperti yang sekarang ini yang banyak itu yaitu smartboard itu menggunakan Java Micro Edition untuk tampilannya, supaya kan ada tampilannya gitu kan, bisa diusap, ada tampilan kayak di dalamnya ada WA gitu kan. Nah, Java ini yang digunakan di dalam program tersebut rata-rata. Java FX. Nah, di sini katanya kan tadi Mbak Meisha kan nanya Java apakah bisa pakai interface? Bisa. Kita Java
kita kombinasikan dengan Java FX untuk membuat sebuah interface di dalamnya Java itu. Jadi Java FX itu yaitu sebuah tampilan GUI-nya yang digunakan untuk supaya menarik dari Java-nya. Nah, mungkin kan kita polosnya kita tampilkan sebuah codingan. Iya, Pak. Ngomong ke teks konsol. Nah, di sini ada beberapa alat untuk pembelajaran. Di sini memiliki yaitu antara lain Intelligent IDEA, JDK dan Java Droid. Dan pada Intelligent IDEA dan JDK ini digunakan untuk PC dan untuk JDK Droid itu untuk Android. Dan kalau kalian install JDK Droid gak pakai JDK, lalu kalian PC wajib pakai JDK karena itu sebagai itu yang banyak pengembangannya yang ada. Jadi kali ini kita akan instalasi yang versi PC-nya. Kalian kalau nggak punya itu laptop bisa gunakan JDK Droid ya. Jadi kita akan masuk pada instalasinya. Iya, sebelum kita instalasi mengenai Java, jenis-jenis Java dan yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum. Jadi kita akan langsung masuk ke website standarnya yang kita awali yaitu standar JDK terlebih dahulu. Kita masuk ke websitenya Oracle ya. Dan di sini ada berbagai itu versi dari JDK 21 maupun JDK 24 yang sekarang versi paling terbarunya. Dan di sini ada berbagai pilihan yaitu ada Linux, macOS dan Windows. Kalian bisa memilih menyesuaikan dari laptop yang kalian miliki. Kalau nanti di sini saya menggunakan Windows, saya install yang Windows. Iya, silakan. Nah, selagi kita mendownload JDK-nya, kita download JetBrains-nya, yaitu yang Intelligent IDEA yang tadi. Pak, boleh ulangi nggak, Pak? Yang mana? Yang di Oracle. Ya, awalannya kita mudah saja sih. Kita ketik aja download JDK gitu aja. Oh, JDK. Ya, namanya JDK kalau di sini. Nah, selanjutnya masuk ke yang namanya Java download titik. Itu yang ada namanya Oracle dulu. Kita masuk ke websitenya Oracle. Nah, di sini dapatnya di bagian bawahnya ya. Kalian bisa menyesuaikan versi JDK 21 mau JDK 24 yang kalian ingin install. Dan paling penting di operasi sistemnya sesuaikan dengan lantar kalian. Kalau kalian tidak sesuai guys, tidak bisa diinstal nanti. Dan kalau saya kan tetap itu Windows dan saya pilih yang Windows dan pilih yang installer ini ya. Yang di tengah ya, Pak? Ya, yang di tengah. Apakah ada yang kesusahan lagi yang install ini? Selanjutnya kita download yang Intelligent IDEA-nya. Sama seperti tadi, websitenya namanya download Intelligent IDEA. Kita klik bagian download Intelligent IDEA. Nah, di sini kan awalnya pasti ditampilkan Intelligent IDEA Ultimate. Dan di sini kan versi profesionalnya kan itu terbatas 30 hari. Jadi kita tidak menggunakan yang ini, namun kita gunakan yang versi Intelligent IDEA yang Community Edition. Jadi yang di atas ini juga ada perbedaannya, ada macOS, Linux, dan Windows. Disediakan juga ya, kita klik download. Maka langsung kita download filenya.
kasih tahu mengenai standar ini tadi. Selagi kita menunggu intelijennya selesai didownload, kita di DKMS kan sudah kita itu sudah selesai urutannya, kita masuk ke download, kita install jadikannya terlebih dahulu. Tinggal diklik saja, nah. Tinggal next dan selesai di akan install dan cepat kalau yang ceritanya instalasinya. Dan kalau jadikannya apa sudah install, kita bisa ke namanya GMT yang akan muncul sebuah namanya command prompt, dan kita akan masuk ke fitur command prompt-nya dan kita cek versi Java-nya, Java min version. Maka akan muncul Java JDK yang kita install tadi, yaitu yang versinya yaitu versi 24, karena saya tadi tulisannya JDK 24. Nah, di sini IntelliJ IDE-nya sudah selesai diinstal juga. Selanjutnya kita install IntelliJ IDE-nya. Next. Kita mencoba dapatnya diinstal, saya ulang lagi apakah ada pertanyaan lagi mengenai instalasinya maupun materi yang saya sampaikan, yang setelah saya sampaikan beberapa materi, apakah ada pertanyaan? Selagi saya menunggu, saya cek secara random ya. Mas, saya akan masnya pakai apa ini mas? saya pakai harus banget. Oh, pakai ini ya mas. Keren. Nah, yang perempuan wanita kenal ya? Iya. Karena berapa sudah ada yang instalasi berhasil, dan itu juga misalnya
kita coba lihat sih apa intelijen dia di dalamnya. Kalau ada tulisan ini kita skip info saja. Nah, ini ada beberapa fitur ya yang dimiliki intelijen ya, dari customize-nya kita bisa sesuaikan mau bahasa apa. Kalau kalian ingin lebih menantang lagi bisa kalian buka bahasa Inggrisnya dari bahasa China maupun Jepang maupun Korea. Nah, sini kita tinggal new project dan ada namanya. Di sini ada banyak pilihan ya, Groovy, Kotlin, Java. Dan yang kita gunakan ke Java ya. Jangan yang pilih yang lain, jangan pilih Kotlin maupun Groovy. Nah, di sini juga ada namanya itu JDK-nya yaitu JDK 4 yang kita install lagi. Kalau belum ada berarti JDK-nya belum diinstal dengan benar. Kita coba sebuah program namanya nah, di sini foldernya bisa kalian sesuaikan aja di mana mau naruh foldernya. Saya taruh di pembelajaran program intelijen. Dan kita bisa update. Maka tampilannya seperti ini kan. Nah, kita kembali lebih dahulu untuk prototipenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian materi hari ini yaitu pada pemrograman Java. Kita awali dengan pembelajaran mengenai variabel dan tipe data. Nah, variabel itu yaitu tempat menyimpan nilai atau data sementara dalam program. Dan tipe data yaitu jenis data yang bisa disimpan seperti angka, huruf, teks, dan logika. Yang kita lakukan itu variabel itu sebagai rak lemari, dan tipe data itu sebagai baju-baju yang kita masukkan di dalam rak lemari tersebut. Ya, semuanya itu tersusun dengan rapi dan mudah dipahami gitu. Dan di sini ada macam-macam tipe data di Java. Yaitu ada tipe data primitif, yaitu di dalamnya itu ada void, sort, int, dan long. Iya. Nah, selanjutnya yaitu ada float atau full. Dan selanjutnya yaitu ada Boolean. Dan di sini bisa keduanya ada perkataannya yaitu ya. Kalau yang pertama ini biasanya berupa itu kan bilangan yang bukan desimal. Kalau yang float atau full yaitu bilangan desimal gunaannya. Dan Boolean itu karakter yang khusus, cuma karakter ini cuma bisa kita gunakan itu cuma satu aja, satu huruf atau satu tanda kayak tanda seru atau tanda tanya aja. Dan Boolean itu seperti kita itu sebuah analoginya itu true, false, kita gunakan cuma itu aja. Atau bisa kita analogikan cuma kayak siapa lampu on dan off aja kan, tapi pilihan lain. Itu ya. Dan kita data primitif, data string, array, class, dan interface dan list. String itu yaitu
sebuah jadi bisa digunakan sebuah untuk ikutan angka, huruf, simbol, dan rata-rata digunakan sebuah untuk kata. Karena yang angkanya kita gunakan ini kita aja. Dan array itu sebuah kelas yang digunakan untuk sebuah kalau ikutannya banyak dalam satu input data yang sama, yaitu kayak integer, dan bisa angkanya kayak 29, 30, 31 dalam satu input data yang sama gitu. Nanti akan dan plus, interface, dan list. Dan di sini pasti kalian bingung kan kalau ada bedanya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari setiap data yang ada di sini. Kita masuk ke intelligent editornya kembali. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk berapa tipe data yang kita temukan. Silakan silakan. Silakan masuk. Nah, sebelum kamu masuk, saya mau tanya ke teman-teman, ini lebih baik ini di mana sih data di lingkungan? Kumpah. Nah, hukumannya apa? Ini apa? Iya. Nah, terus nyanyi lagu nasional dari Indonesia Raya. Tidak ada yang lain, Pak. Ya, apa mau yang mana? Lagu Indonesia yang mana? Lagu nasional yang apa? Selain Hari Pancasila ya? 17 Agustus bisa, Pak? Oh bisa. Mau saya itu apa? Kasih apa ya? Internet apa? Ngirimnya juga. Gak usah, Pak. Langsung, Pak. Ya, silakan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Nah, tadi kan pengantaran pengenalan, apa namanya dari SMP mana lulusannya dan arahnya untuk SL itu apa? Nama saya Samuel, dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, alamat namanya STM karena saya ingin ke STM, Pak. Panggilannya siapa? Sama ya? Panggilannya Samuel. Nah, itu. Silakan itu. Terima kasih, Pak. Saya wakili ya. Pilih yang pertama, jadi itu Narendra sama Wairulaki ya.
silakan Mas. Maaf telat Pak. Nah, ya tak apa-apa. Ini itu mau tanya ke teman-teman gimana yang telat ini enaknya diapain? Hukumannya apa? Nah, Nyanyi apa Pak? Nyanyi ke teman-teman. itu aja wis biar ngasah wawasan nasionalis, lagu nasional aja. Oh ya, Kecuali jangan ada Pancasila ya. nyanyi Indonesia Raya coba. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan baru hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Karena tadi kita perkenalan juga, saya belum tahu nama kamu siapa ya? Nama saya Khairul Alfi Syariandi Pak, bisa dipanggil Alfi. Nah, tulisan dari mana kamu? Saya dari MTS 4 Surabaya. Nah, alasan kamu milih FPL itu apa? Saya lebih ke penasaran aja sih Pak, untuk mendalami coding-coding gitu Pak. Oh, gitu. Saya boleh duduk ya? Silakan dulu. Baik. Jangan diulangin lagi ya. Iya, maaf Pak, besok tidak telat. Baik, yang saya katakan yang tadi ya, ini contoh program untuk sebuah web, kita data web, akan jelas ya saya di sini. Nah, program web itu seperti ini, contohnya penggunaan web. Kalau kita kan akan muncul di muncul gambarnya muncul seperti ini, nilai grade 100, dan untuk itu nilainya itu yaitu dari minus 128 sampai itu 127. Nah, selanjutnya ya yaitu ya tadi saya lupa absennya dulu, tinggal yang di sini Ramadhani ya, dan kemarin dua ini apakah kemungkinan datang apa enggak ya? Tidak. Nah, karena sudah cukup lama kita tunggu, kita alfa aja. Nah, tanggal
kembali lagi. Selanjutnya kita uji coba tipe data yang selanjutnya yaitu tipe data stock. Nah, kalau kita jalankan tipe datanya, nilai stocknya itu ya kayak akan menjadi sebuah 30.000, dan untuk kayak shopnya itu dikali sekitar minus 32.000 sampai minus 32.768 sampai 32.767. Ya, di sini jika ada menit koma dan shop ini bisa digunakan sebuah koma. Data integer, yaitu tipe data yang paling sering digunakan dalam sebuah program, yaitu integer, yaitu programnya dalam penulisan sebuah angka seperti nilai integer. Di sini adalah 100.000, dan integer itu cukup luas dan minim batasnya lah. Kalian gunakan sebuah untuk menuliskan sebuah angka di sebuah program kalian. Selanjutnya yaitu tipe long. Nah, tipe long di sini seperti integer yang namanya long, berarti bisa menulis sebuah nilai yang cukup panjang sekali tipe datanya, dan kayaknya ya cukup jauh sekali dari mulai minus sampai positifnya. Selanjutnya yaitu tipe float. Untuk bagiannya tipe float ini biasa kita gunakan sebuah untuk penulisan kalimat sebuah desimal ya. Ya, kalau kita seperti kayak tanda koma 3,14 kan sebuah desimal. Jadi kita gunakan sebuah float dalam penulisan di programnya supaya hasilnya itu bisa kita harapkan di sebuah desimal gitu. Untuk cara ini yaitu yang saya katakan tadi cuma bisa menyimpan satu karakter ditulis dengan tanda kutip tunggal. Jadi dalam penulisan karakter kita memiliki sebuah tanda kutip ya. Jangan lupa kalau ada tanda kutipnya programnya kayak error seperti yang ini ya. Kalau kita hapus maka ada di bawahnya ini sebuah tanda merah ya, karena bagian yang di ada sebuah error kalau kita tambahkan sebuah tanda kutipnya. Ini yaitu tipe data yang cukup sering kita digunakan di teman-teman, yaitu programnya namanya main message string yang dibuat dari sebuah penulisan sebuah karakter yang dapat menulis sebuah karakter mulai angka maupun huruf ya, maupun simbol juga ya, dapat digunakan juga. Terus untuk yang string ini tipe array.
tipe array ini gabungan dari berapa nilai yang digabungkan menjadi satu dalam satu tipe data yang sama. Nah, di sini kan ada tipe data integer dan di sini kan nilainya ada banyak yang kita gunakan. Berarti dalam satu waktu sebuah tipe data dapat memuat lebih dari satu nilai. Jadi kita gunakan sebuah array untuk membuat sebuah nilai tersebut untuk menampung nilai lebih dari satu nilai. Rata-rata yang tadi yang non primitif ada di ini penggunaannya dari interface dan array list dan class itu kita gunakan seperti ini. Kalau class itu biasanya dikelompokkan kayak interface hewan, isinya kita buat bagian suara, maka isinya ya sebuah suara saja. Hewannya bisa sebuah hewan apa kayak anjing, kucing, itu sebuah objeknya ya anjing sama kucing itu. Dan kalau kita akan angka seperti ini, karena saya sudah setting sebuah huruf itu sebuah meong. Nah, kalian bisa otak-atik itu menggunakan kelas atau menggunakan antara kelas, array, list, dan interface menjadi satu program. Dan bisa kayak seperti ini, bisa kita otak-atik kayak huruf dan meong. Nah, kita kembali lagi ke contohnya. Setelah kita membahas ini data dan ini beberapa perbedaan yang terdapat yang tadi. Yang paling simpelnya ya perbedaan utamanya non primitive dan primitive, yaitu kalau primitive itu nilainya langsung, jadi tanpa sebuah objek menyimpannya. Kalau yang non primitive itu harus memiliki sebuah objek di dalamnya untuk membuat programnya. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. Nah, kalau di programan tipe data Java ini kalau jelasnya seperti ini, nilai itu seperti namanya itu programan. Programan itu bisa diberikan sebuah nilai yang ada di objeknya, dan tipe datanya itu yaitu yang sebelah sini itu namanya tipe data, dan variabel itu yang namanya inisial ini yang ini bahan data nilainya. Nah, selanjutnya kita akan coba praktek bersama ya, sebuah program yang outputnya seperti ini, nama Andi Jaya umur 1 mahasiswa agak terus. Nah, sekarang kita buat programnya.
kira-kira kalau ada yang merah di bagian string ini apa ya? Kira-kira apa yang salah? Nah, kelihatan ya. Nah, ini kira-kira apa yang salah kalau ada tanda-tanda merah? kurang Nah, ini kan ada tanda-tandanya. titik dua koma Apa yang menyebabkan dengan ini kok masih salah di stringnya? koma ada sedua Yang mana yang diganti? Ininya, tandanya ya tanda petiknya di apa? Tambahi ada dua tanda petik. dua gitu Pak. Ya. Coba. Ya, sekali Anda ambil jadinya sudah pada merah-merahnya lagi. Nah, kalau yang boolean statis itu biasanya kita pakai yang gimana tadi? Boolean. Apakah kita pakai ketik apakah? Tidak. Berarti kita cuma tulis seperti ini aja ya. Nah, itu dulu ya. Nah, untuk kalau menentukan tampilannya ini di atas kita ke sebuah sistem tampilan di sini dikasih namanya. Kita panggil ini sesuai pada bagian yang tadi nama dan ini namanya juga mampu. Saya umum kita ambil statusnya apa enggak? Variabel status. Nah, di sini kita udah buat itunya ya, yang betul. Tadi kita coba apakah dan kita dapat lihat ya hasilnya itu sama seperti tadi walaupun kalimatnya cukup berbeda. Yang penting itu variabelnya itu bisa dipanggil di depan supaya dapat tampil seperti Andi Wijaya, Muhammad Basrafi dan statusnya itu terus atau aktif yang bisa dipilih seperti tadi. Nah, selanjutnya yaitu di sini setelah saya beberapa kali tadi membuat dan menjelaskan ke kalian, di sini saya akan menyuruh kalian membuat sebuah project sebuah kasus masalahnya seperti ini. Kalian bisa baca dan di sini saya akan bentuk kelompok 3 kelompok ya di sini ya. Saya itu kelompoknya ditetapkan mulai hitungan aja ya. Kalau hitungannya 1 sampai 3, 1, 2, 3 dan kalau sudah 3 kembali lagi ke 1 lagi ya. Nah, bisa mbaknya terlebih dahulu
Baik. 1, 2, 3. 3. 3. Ah, pas tadi itu bisa sekarang kalian kumpul sama kelompoknya ya. 1. 3 mana 3? Ayo kita bahas seperti ini. Mas Samuel dia Samuel. Ya, Mas Samuel. Nanti kalian bisa belajar ya. Oh iya, ini saya blogger nih. Dulu. Nawa. Lima wes saya kasih waktu 25. Oke, Pak. Izin masuk, Pak. Iya, silakan. Nah, Tak punya kelompok. Maaf ya, Pak. Saya sendiri nggak apa-apa. Kelompok wes, belum salah satu kelompok wes, silakan memilih kelompok yang mana. Yang kurang satu siapa? Hah? Tiga semua. Ya nggak punya teman, Pak. Gabung aja, nggak apa-apa. Gabung kelompoknya dimati aja. Ya, nggak apa-apa. Bisa aku Di berkumpul. sini. Nah, kalau ada yang ditanyakan masalah itunya programnya, tanya aja kalau ini ya masalah studi kasusnya. Nah, akhirnya nanti seperti ini ya programnya teman-teman. Ini buat hasilnya. Saya mau cek satu kelompok gimana progresnya. Untuk yang kelompok berapa ini ya? Gimana? Ada daerah lagi ya. Oke, berarti siap aja. Lu kok masih dengar gitu.
gimana itu? Kalau berapa kali? Satu, Pak. Nah, programnya gimana? Jalan apa enggak? Sudah rasa. Nah, mau maju sekarang. Ayo, siap, Pak. Bisa sekarang, Pak. Nah, sekarang bisa. Itu dulu, Pak. Kayaknya belum selesai itu. Oh iya. Ini cara jalankan programnya gimana, Pak? Iya, daerah ya. Maksudnya di situ kan nama mas. Namanya apa? Tabelnya itu sama gitu ya. Kalau beda itu nggak bisa mas. Ya, ada penggunaan dan vaksin. Nah, rata-rata di sini sudah selesai apa belum ya? Masih Sudah. belum. Yang sudah itu mau Yang sudah presentasi dulu, Pak. presentasi mau nunggu yang lain. Nunggu boleh, presentasi boleh, Pak. Ya, kalau siap ya langsung aja. Langsung aja, Pak. Ayo ya, kalau yang siap. Benar, Pak. Masih ada perbaikan. Oh ya, ya. Gimana? Ada yang error kan rata-rata? Oh, apakah Alhamdulillah lancar. ada kesulitan yang lain-lain ya mungkin programnya masih masalahnya. Error. Nah, kurang 3 menit lagi ya. Baik, Pak. Pak itu yang belum. Pokoknya Alfi itu, Pak. Yang Alfi. Yang sudah presentasi coba. Gimana ini? Udah selesai semua dah? Spin. Udah spin dah? Ya, disipin aja. Ya. Kelompok satu dulu tapi, Pak. Kok itu sih mau berat. Nah, kita mulai ya. Iya, Pak. Nah, Kan dulu. Lanjut, Pak. Sering sekalian dulu. Oh. Yang kedua kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 2 ya. Pak. Nah, Ayo cepat kelompok satu coba. Nomor satu curang, Pak, 4 orang. Kan ganjil, Mas, muridnya. Kami dari kelompok 1 Pak kelihatan, Mas. Oh iya. dari kelompok 1 mempresentasikan tugas dari Pak Rido. Pak
terkait program dasar di sini dan masukkan nama sebut sana. Kita buat tes, lalu alamatnya itu ada nomor telepon, jenis kelamin seperti ini Pak. Iya, sudah benar sih. Dan di sini kalian pakai input data dan variabel apa aja yang kalian gunakan dari yang saya jelaskan tadi. Tipe data Oh, cuma pakai string aja. Iya. Ya, bagus. Close. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi ada beberapa karena tadi sudah terlatih ya konversasi yang selanjutnya bisa kayak umpamanya kenalan diri. Oh iya Pak, kalau satu ini gimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari Pak itu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darul Zaryadi. Nama saya Fanianus Prameswari. Nama saya Samuel Tulatoro. Oke, jadi program ini digunakan untuk mencatat data pelanggan termasuk status mereka, apakah baru atau lama. Setelah data diisi, semuanya ditampilkan ke layar. Jadi di program saya menggunakan tipe data scanner sama string. Jadi ini ya. Ini memasukkan data-datanya seperti nama, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Sama statusnya juga. Sudah bagus sih, sesuai dengan yang topik yang saya tunjukkan tadi apa waktunya. Baik, terima kasih untuk kelompok dulu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir bisa maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian kami. Di sini pertama nama saya Nadifah Ramahira. Kalau saya Ali, Saya Jihan. jadi di sini menggunakan import Java util scanner untuk bisa membaca input dari keyboard. Terus menggunakan blue scanner untuk membuat alat baca dari keyboard. Kemudian ada variabel nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Kemudian ada sistem outprint yang kemudian untuk menampilkan. Kemudian tipe data yang dipakai di sini ada scanner dan string. Sudah bagus dan sesuai yang saya tunjukkan tadi ya, seperti kelompok lain ya. Baik-baik, sudah siap hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah mencoba spesifikasi dan semuanya cukup baik dalam pembuatan programnya, dalam menyelesaikan masalah. Nah, itunya sudah sesuai dengan apa yang saya minta seperti ini ya banyak. Nah, untuk sekarang kita bisa relaksasi dan kita lihat kita main sebuah game. Bisa kalian skip apa? Game. Ya, game kuisis. Kita main kuisis. Aduh. Tentang ini enggak mempengaruhi nilai kalian loh, cuma evaluasi materi yang saya sampaikan apakah sudah memahami apa belum. Sambil menunggu kita tunggu itu ya apa ada azan. Aku berapa itu? Nanti poinnya ada dua, yang tangguh satu, berarti yang Dapat dua, Pak. Aku makan. Ini kayak kotak desa. Bila siapa ngaku? Oh, Bila itu kayaknya akun gondong deh, Pak. Ambil 3 ke atas aja. Foto sama Mas Alpan. Iya, aku binde. Ya, nanti yang maju Mas Alpan kan. Nanti apa yang nggak diketahui sih, ada yang nggak paham, apa yang nggak dipahami dari materinya. Silakan bisa dari mana juga dulu lah.
silakan maju. Oh, yang jelasin apa soal yang kamu kerjakan itu yang mana yang enggak kamu paham. Saat ini aja. Saya ada lupa tadi soalnya. Ya udah. Materi. Berarti apa yang kamu di sini kok bisa paling gitu, apa yang apa gitu, apa yang ada yang apa salah pencet. Kasar ya sebenarnya. Tadi sih ada yang apa sih? Yang banyak-banyak bahasa Inggris kalau nggak salah apa ya? Right. Nah itu. Oh, jadi sebenarnya sama seperti yang tadi ya, yang awal-awal itu buat dan perkataan ibadah itu bisa dijalankan. Artinya itu sudah terus sekali bisa dijalankan aja. Itu artinya. Nanti saya salah jawab dari ya paham. Terima kasih Pak. Nah, sekarang Fania gimana namanya? Kita maju pesan apa ya Pak? Jadi mungkin yang tentang darah primitif dan non itu sih Pak. Dan sama seperti sebelumnya yang bright run terus apa itu ya tentang itu. Baik. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau yang primitif itu yang bagian kayak ledger yang bukan datanya itu Pak. Ada data kabinnya gitu, kalau makamnya primitif. Kalau non primitif itu tipe datanya itu banyak nilainya gitu. Misalnya gitu sih. Kalau tipe data biasa yang primitif itu cuma ada satu nilai aja. Kalau digunakan di bawah ini, kalau yang respon tadi bukan jadi ya seperti itu tadi mungkin ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan. Mas Alvan tadi bisa dipujuk tiba-tiba di bawah ya. Oke, sini bos. Saya tadi salah di yang ini loh, di surat data primitif itu disimpan di mana ini? Kalau primitif itu disimpannya langsung, jadi nilainya langsung gitu, murni. Kalau non primitif harus ada waktunya nilai. Udah berarti nanti untuk di bawahnya nanti saya share aja ya materinya. Terima kasih Mas Alvan. Nah, gimana gamenya untuk hari ini ya? Walaupun ada yang Lagi. ya besok lagi ya, ke depan. Nah, sebelum belajarnya kalian bisa scan di sini ya. Kalau kalian ini belajar yang lain ini website dari website Fitri School, bisa kalian coba untuk pembelajaran Java-Javanya itu jadi ya sebelum. Dan untuk yang tadi juga jangan lupa dibuat ya nomor kerjanya ya, yang project basisnya tadi dikumpulkan minggu depan saat pertemuan selanjutnya ya. Iya Pak. Baik Pak. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kalau ada tanya-tanya lagi mengenai bahasa pemrograman Java bisa ditanyakan lewat itu ya, apa ketua kelas ya, nanti bisa japri ke saya ya. Dan saya dari itu motivasi kalau pemrograman dasar itu nggak harus kita harus seperti dahulu. Awalnya semua pemrograman yang jago-jago ya diawali dari pemula. Jadi janganlah minder dan terus selalu mencoba untuk memahami sebuah bahasa pemrograman lebih expert lagi dan jago lah. Jadi itu
sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.